Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Eko Prastio, NIM 240401020204. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah grafika komputer. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu yang pertama tentang pengertian DDA. Jadi di sini kita akan mengenal tentang apa itu DDA. Yang kedua tentang proses kerja DDA. Yang ketiga kelebihan dan kelemahannya. Dan yang terakhir kita mencoba membuat program Python tentang algoritma DDA ini. Jadi kita coba untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Python dan kita coba untuk memvisualisasikannya nanti. Oke, kita langsung ke subbab yang pertama tentang pengertian algoritma DDA. Jadi apa itu DDA? Jadi DDA seperti yang saya sebutkan tadi, kepanjangan dari Digital Differential Analyzer. Jadi ini adalah algoritma, salah satu algoritma pembuatan garis dalam grafika komputer yang digunakan untuk menggambar garis antara dua titik ujung yang ditentukan. Algoritma ini sederhana dan efisien, serta bekerja dengan cara menghitung selisih atau increment antara koordinat X dan koordinat Y dari kedua titik. Jadi seperti itu. Kita langsung lanjut ke tentang proses kerja algoritma DDA. Jadi algoritma DDA dari sini saya membagi menjadi 8 langkah ya. Jadi yang pertama itu kita menentukan dua titik yang akan dihubungkan. Misalnya dua titik tersebut adalah titik awalnya X0, Y0, lalu titik akhirnya X1, Y1. Jadi ini adalah dua koordinat dalam sistem Cartesius atau grid pixel yang ingin dihubungkan oleh sebuah garis. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan salah satu titik sebagai titik awal dan titik akhirnya. Seperti yang tadi ya, yang X0, Y0 itu sebagai koordinat awal dan X1, Y1 itu koordinat akhir. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung perubahan nilai. Jadi hitung perubahan nilai X dan Y. Jadi delta X sama dengan X1 dikurangi X0, delta Y sama dengan Y1 dikurangi Y0. Jadi ini adalah nilai yang menunjukkan perbedaan posisi antara dua titik dalam arah X dan Y. Lalu yang keempat itu kita menentukan step, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara jika absolut delta Y itu lebih besar dari absolut delta X, maka stepnya itu sama dengan absolut delta Y. Jika tidak, maka stepnya itu sama dengan absolut delta X. Jadi sederhananya kita bergerak berdasarkan arah yang lebih dominan. Di apakah garis itu miring lebih ke arah vertikal atau horizontal. Yang kelima, kita menghitung penambahan koordinat pixel. Jadi X increment sama dengan delta X per step, lalu Y increment sama dengan delta Y dibagi step. Jadi ini nilai yang menentukan seberapa banyak kita harus menambahkan ke koordinat X dan Y setiap langkah agar sampai di titik akhirnya. Yang keenam adalah menghitung koordinat selanjutnya. Jadi X sama dengan X tambah X increment, Y sama dengan Y ditambah Y increment. Jadi koordinat ini nantinya akan bertambah terus mengikuti langkah-langkah kecil dari titik awal ke titik akhirnya. Yang ketujuh itu posisi pixel ditentukan dengan pembulatan nilai koordinat tersebut.
Jadi sederhananya itu karena layar komputer hanya bisa menampilkan pixel pada posisi bilangan bulat, jadi maka bulatkan koordinat X, Y ke nilai terdekat untuk menggambar pixel. Yang terakhir itu kita akan mengulanginya. Jadi ulangi langkah 6 dan 7 hingga X dan Y, XY mencapai X1, Y1. Jadi terus kita akan meneruskan proses tersebut sebanyak step kali sampai titik akhir itu tercapai. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan DDA. Jadi algoritma ini bukanlah algoritma yang bukan sempurna, tapi ya algoritma ini punya kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, algoritma ini yang pertama itu sederhana. Jadi algoritma DDA ini relatif sederhana dan mudah dipahami. Konsepnya itu didasarkan pada perbedaan digital pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua itu kecepatannya. Jadi karena algoritma ini menggunakan operasi aritmetika seperti penjumlahan dan pembagian, yang digunakan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan metode lain yang menggunakan operasi trigonometri. Yang ketiga itu efisiensi sumber daya. Di algoritma DDA ini menggunakan sumber daya yang relatif sedikit karena hanya menggunakan operasi aritmetika sederhana. Ini membuatnya efisien untuk perangkat keras terbatas atau lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Yang terakhir itu kontrol increment. Jadi DDA ini memungkinkan kontrol increment pada sumbu X dan sumbu Y, yang memberikan fleksibilitas dalam menggambar garis dengan increment berbeda, seperti kepadatan pixel atau kecepatan penggambaran. Untuk kelebihannya, yang pertama itu ketidakpresisian pada sudut tajam ya. Jadi karena algoritma ini menggunakan perbedaan digital untuk menghitung langkah-langkah pixel, sehingga pada algoritma ini nanti menghasilkan garis yang kasar dan tidak tajam pada sudut-sudut tertentu. Yang kedua adalah keterbatasan resolusi. Jadi algoritma ini memiliki keterbatasan dalam menggambar garis beresolusi tinggi. Jadi ketika perbedaan antara sumbu itu sangat kecil atau mendekati nol, maka garis yang dihasilkan itu bisa terlalu pendek atau bahkan tidak terlihat. Yang ketiga yaitu pembagian yang berlebihan. Jadi DDA ini melibatkan banyak pembagian untuk menghitung increment pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi itu memakan waktu dan sumber daya komputasi yang cukup banyak. Yang keempat adalah kurang efisien pada vektor yang kompleks. Di DDA ini memang cocok untuk menggambar garis lurus antara dua titik, namun algoritma ini kurang efisien untuk kurva atau bentuk rumit dalam grafik vektor. Oke, jadi selanjutnya kita membahas subbab yang keempat. Kita akan mencoba program Python yang telah saya buat. Juga ada nanti visualisasinya. Jadi ini adalah programnya. Kita menggunakan matplotlib ya. Jadi yang pertama kita impor matplotlibnya. Lalu yang kedua kita menentukan titik awal dan akhirnya. Jadi langkah-langkah di sini sama seperti langkah-langkah yang kita pelajari di subbab yang kedua. Jadi yang pertama kita buat titik awal dan akhirnya. Misal kita di sini, kita buat di sini. X0 dan Y0-nya itu 2, 3, X1, Y1-nya itu 10 dan 8. Lalu selanjutnya hitung delta X dan delta Y. Jadi dx sama dengan x1 dikurangi x0, dy itu sama dengan y1 dikurangi y0. Yang selanjutnya adalah menentukan jumlah langkah step berdasarkan nilai besar dari ax atau ay, delta y misalnya, delta x atau delta y. Jadi step max abs dx dy ini seperti itu.
Lalu ini berfungsi untuk menghitung penambahan koordinat setiap langkahnya. Selanjutnya X sama dengan X0, Y sama dengan nilai 0 ini untuk inisialisasi posisi awalnya. Lalu pixel ini untuk list untuk menyimpan koordinat pixel yang digambar ya. Lalu ini adalah algoritma DDA yang telah diprogram. Lalu pixel ini untuk memisahkan koordinat X dan Y untuk plotting. Lalu untuk di bawah ini untuk visualisasi datanya nanti. Oke, kita coba di execute dan akan muncul seperti ini visualisasi datanya nanti. Ini saya mencontohkan dengan garis yang lurus ya. Bisa saja garisnya tidak lurus. Jadi seperti itu. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.